Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para pecinta habaib dan juga para pembencinya, siang hari ini akan saya sampaikan, akan saya bacakan sebuah tulisan yang agak banyak dari Gus Rumel menanggapi banyaknya tanggapan, banyaknya framing-framing atas unggahan beliau 2 hari yang lalu, yaitu tentang pengisbatan atau pengakuan syahadah salah satu margabah Alawi yang baru saja kemarin itu ditandatangani secara langsung oleh Naqobah Internasional, ketua Naqobah dunia, yaitu Syekh Mahdi Rojai. Karena beliau memposting itu, lalu banyaklah framing-framing di antaranya yang dikatakan oleh kiai dari Kresek, dari Banten, yang mengatakan Syekh Mahdi Rojai sedang mengeprank Mbak Alawi dan Gus Rumel dan juga para pecinta habaib. Mungkin ada yang belum paham siapa Gus Rumel. Beliau adalah santrinya almarhum Mbah Maimun Zubair, santri kesayangan beliau. Mbah Maimun Zubair adalah salah satu ulama Nusantara yang sangat dihormati, sangat disegani, dan sangat dipercayai oleh warga Nahdien. Jadi tidak ragu jika santrinya seperti Gus Rumel hasil didikan dari beliau Mbah Maimun Zubair menjadi seorang yang sangat mencintai para habaib. Karena kita ketahui bersama, sosok Mbah Maimun Zubair adalah sosok kiai yang sangat menghormati dan mencintai dan meyakini kepada habaib. Dan beliau juga seorang historian. Beliau menggeluti dunia sejarah, dan beliau tidak akan pernah mengatakan sebuah sejarah dengan asumsinya, dengan prediksinya, apalagi dengan framingnya, kecuali beliau menulis atau menyampaikan dan mengatakan sejarah sesuai dengan fakta yang telah beliau temukan. Dalam polemik nasab ini, beliaulah yang menjadi sandaran atau rujukan dari sekian banyak yang menanggapi tentang polemik nasab. Langsung saja ya, seperti biasanya, bahasa Gus Rumel yang humble, yang santai, itu juga tertulis dalam tulisannya pada siang hari ini. Beliau mengawali dengan dulu ini saya juga sudah ingat, saya dikira tidak kemana-mana, jangankan ketemu tokoh penting di Jordan, paling cuma ngopi di warung kopi antah berantah saja. Ini saya juga masih ingat, sehingga menjadi buku beliau yaitu dalam menakar kesahihan nasab Alawi. Akhirnya saya unggah foto bareng tokoh tersebut di kantornya, sebelum kemudian tokoh ini diangkat jadi mufti kerajaan Jordan Al-Hashimi. Dan masih ingat saat itu beliau beberapa hari kemudian mengunggah foto itu agar seseorang kiai dari Banten yang menganggapnya hanya ngopi di pinggiran, akhirnya sudah tertepis bahwasanya itu hanyalah tuduhan atau fitnah. Pertama,
Dulu dia menuduh Ba'alawi diisbat melalui kisah halu Ali bin Jadid ke Basrah, dan selain itu diisbat melalui mimpi seperti dalam reportase Al-Ghurar karya Al-Khirid. Akhirnya saya pastikan Al-Ghurar sudah menyebutkan 19 nama ulama yang memastikan kesadahan Ba'alawi. Namun sepertinya Kiai Banten itu tidak menyebutkannya sama sekali. Tahu sendirilah alasannya. Dulu saya dianggap tidak menemukan naskah yang menyebut Imam Ubaidillah sebelum Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Nama ini jadi bulan-bulanan karena dituduh memalsukan nasab Ba'alawi sebagai sadah kali pertama di abad ke-9 Hijriah. Akhirnya saya unggah naskah yang ditulis tahun 820 Hijriah, di mana Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran baru berumur 2 tahun, yang sudah menulis Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Dulu dia menuduh Mufti Yaman telah membatalkan 21 wangsa sadah, 8 diantaranya adalah Ba'alawi. Padahal Kemuftian Yaman masih berdiri dan bisa dihubungi untuk sekedar memverifikasi informasi hoax yang disebarkan di RMI NU Banten. Masih ingat kan? Ini baru hampir 1 bulan kemarin beliau menyebarkan informasi hoax di halaman resmi NU, dan dia berkelit dia tidak salah, dia hanya mengutip walaupun itu hoax yang bertanggung jawab dari blogspotnya. Itu adalah kiai dari Kresek, Banten. Akhirnya saya mencari informasi itu hingga mengunggah percakapan dengan anggota resmi Kemuftian Yaman yang mengatakan sebaliknya. Mufti Yaman dengan unggahan voice note dari Mufti Yaman mengatakan tidak menyebarkan informasi itu. Beberapa waktu yang silam ia mengatakan Sayyid Mahdi Rojai Al-Musawi ngeprank doang, bahwa takrirnya di sebuah cuplikan halaman tersebut hanya memastikan Ba'alawi keturunan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir saja, bukan keturunan Ashraf. Padahal ia cuma membaca secuil halaman saja, tapi kok sudah memframing macam-macam ya. Halaman penuhnya seperti di bawah ini, dan beginilah penjelasannya. Ami Ali Ridho diisbat Maktab Daimi sampai kepada Sayyidina Husain bin Ali dan kami, dan ini artinya Ami Ali adalah seorang syarif. 2 lembar isbat Maktab Daimi sampai ke Iran pada penjelajahan Timur Tengah dan dihadirkan kepada Sayyid Mahdi Rojai Al-Musawi. Persis di bawahnya Sayyid Mahdi mengokohkan tahqiq bahwa Ami Ali Ridho adalah golongan syarif dari jalur Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Signatur namanya dan stempel resminya dibubuhkan pada Titi Mangsa 1445 Hijriah 2023. Selain takrir dari Sayyid Mahdi Rojai yang beredar, saya menghadirkan takrir versi lain dari ahli nasab asal Iran yang sekaligus ayatullah seperti di bawah ini, hanya untuk membuktikan bahwa Naqobah internasional tidak ada yang mensahihkan Ba'alawi. Itu hanya bualan mereka semata. Dulu bahkan sampai sekarang saya dituduh tidak menemukan apa-apa, tidak menemukan sumber sezaman Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, dan cuma mendongeng saja. Itu kata mereka. Tapi jika dipikir-pikir,
Melihat rekam jejak mereka seperti ini, rasanya sayalah yang kerap konsisten untuk apa yang saya sampaikan, dan yang terbukti berbohong berkali-kali justru bukan saya, tapi dia dan kubunya. Foto pertama ialah halaman penuh yang ditahqiq Said Mahdi Rojai. Foto kedua ialah halaman, ada salinan tahun 1321, 1326, 1329 Hijriah yang menjadi layar pertama penerimaan hadis dari Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah. Loh, naskah tuanya mana? Kenapa kertasnya modern? Ini sih manuskrip palsu. Jadi orang tuh yang tahu diri udah beruntung, sponsorku memperbolehkan mengunggah satu, gak usah meminta lebih. Cara yang penting tepat untuk membuktikan saya berdusta tentang naskah ini tuh sederhana. Carilah naskah yang lebih tua dari sini, seperti salinan tahun 899 Hijriah di Turki, salinan tahun 750 Hijriah di Madinah, atau bahkan naskah aslinya yang tersimpan di Taif abad ke-5 dan Mesir salinan abad ke-4. Jika naskah dari kertas modern ini tidak sesuai dengan naskah salinan yang lebih tua seperti yang saya sebutkan, maka Anda sudah tepat mengatakan Rumail Abbas terbukti berdusta. Kalau cuma cuap-cuap cocok logi, ya ngapain saya ladenin. Salam Rumail Abbas.